Apa yang kamu ketahui tentang realitas ini? Pernahkah kamu mempertanyakan apakah dunia ini benar-benar seperti yang kita pikirkan? Terkadang, teori yang paling gila yang tampaknya tidak masuk akal justru memiliki kemungkinan besar untuk mengubah cara kita memahami dunia. Bersiaplah, karena kita akan menjelajahi 6 teori yang menantang logika dan mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan dan alam semesta. Pernahkah kamu membayangkan bahwa ada versi lain dari dirimu yang hidup di dunia yang berbeda? Teori multiverse atau alam semesta paralel yang menyatakan bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari banyak realitas lain yang eksis. Dalam setiap dunia ini, berbagai kemungkinan terjadi. Misalnya, dalam satu dunia, kamu mungkin menjadi ilmuwan, sementara di dunia lain kamu adalah seorang seniman terkenal. Menurut beberapa fisikawan, teori ini didukung oleh interpretasi mekanika kuantum yang menunjukkan bahwa setiap keputusan menciptakan percabangan realitas yang baru. Jika teori ini benar, maka kita hanya satu dari miliaran kemungkinan yang tak terbatas dalam jagat raya ini. Tapi, pertanyaannya, bisakah kita suatu hari berkomunikasi atau bahkan berpindah antar realitas? Kita selalu menganggap waktu sebagai sesuatu yang berjalan maju, dari masa lalu ke masa kini dan menuju masa depan. Namun, bagaimana jika realitasnya tidak seperti itu? Bagaimana jika masa depan sebenarnya dapat mempengaruhi masa lalu? Konsep ini dikenal sebagai retrocausality, di mana efek dari kejadian di masa depan bisa terjadi lebih dahulu dan mempengaruhi keputusan di masa lalu. Fisikawan kuantum menemukan bahwa dalam beberapa eksperimen, partikel tampak menunjukkan perilaku seolah-olah mereka sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Jika konsep ini benar, ini akan mengguncang pemahaman kita tentang sebab dan akibat. Apakah takdir benar-benar sudah ditentukan sejak awal, atau kita bisa memanipulasi waktu itu sendiri? Apakah dunia ini nyata, atau kita hanya bagian dari sebuah program komputer yang sangat canggih? Beberapa ilmuwan dan filsuf percaya bahwa kita mungkin sedang hidup dalam simulasi yang dikendalikan oleh entitas yang lebih superior. Teori ini yang dikenal sebagai teori simulasi pertama kali ditemukan oleh Nick Bostrom, yang berargumen bahwa jika peradaban cukup maju, mereka akan mampu menciptakan simulasi realitas yang tak bisa dibedakan dari dunia nyata. Bayangkan, jika semua yang kita rasakan, perasaan, kenangan, bahkan kesadaran kita hanya data dalam program komputer raksasa. Jika itu benar, siapa yang menjadi programmernya? Selama ini kita menganggap bahwa kehidupan hanya bisa ada jika ada molekul biologi seperti DNA. Tapi bagaimana jika kehidupan bisa eksis hanya sebagai informasi? Beberapa teori menyebutkan bahwa kehidupan sebenarnya bukan sekedar materi, melainkan pola informasi yang terstruktur. Jika ini benar, maka kehidupan bisa eksis dalam bentuk apa saja, bahkan dalam sistem digital atau kecerdasan buatan. Jika informasi dalam menyusun kehidupan, maka apakah kita bisa menciptakan bentuk kehidupan baru hanya dengan menyusun kode dan data? Mesin waktu bukan lagi sekedar fiksi ilmiah. Teori relativitas Einstein menunjukkan bahwa perjalanan waktu mungkin terjadi jika kita bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya atau menggunakan lubang cacing. Namun, jika kita bisa kembali ke masa lalu dan mengubah sesuatu, apakah masa depan kita tetap sama? Seperti jika seseorang kembali ke masa lalu dan mencegah kelahirannya sendiri, bagaimana mungkin dia ada di masa depan? Kita selalu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Jangan tuh sama kata-kata kamu nanya. Ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Kamu bertanya-tanya, kayak Dilan ya. Apakah kita sendirian di alam semesta? Dengan miliaran galaksi dan triliunan bintang, kemungkinan kehidupan lain sangat besar. Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa alien sudah ada di sekitar kita, tetapi mereka terlalu maju untuk kita sadari. Apakah mereka bersembunyi, atau mereka telah menyusup ke dalam masyarakat kita? Kita menganggap bahwa otak kita hanyalah alat untuk memahami dunia luar. Namun bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Bagaimana jika kesadaran kita yang menciptakan realitas? Beberapa fisikawan kuantum dan filsuf percaya bahwa tanpa pengamat, alam semesta mungkin tidak akan ada dalam bentuk yang kita kenal.
Teori ini didasarkan pada eksperimen kuantum, seperti eksperimen celah ganda, yang menunjukkan bahwa partikel bertindak berbeda tergantung pada apakah mereka diamati atau tidak. Jika ini benar, maka mungkin kita bukan hanya dari bagian realistis, tapi penciptanya. Mungkinkah pikiran kita memiliki kekuatan lebih besar daripada yang kita bayangkan? Pernahkah kamu merasa mengingat sesuatu dengan sangat jelas, hanya untuk menemukan bahwa dunia mengatakan itu tidak pernah terjadi? Misalnya, apakah kamu ingat film Shazam yang dibintangi oleh Sinbad atau logo merek terkenal yang terlihat berbeda dari yang kamu ingat? Fenomena ini disebut Mandela Effect, di mana sekelompok orang memiliki ingatan yang sama tentang sesuatu yang ternyata berbeda atau tidak pernah ada. Beberapa percaya ini hanyalah kesalahan ingatan massal, tetapi yang lain berpikir ini bisa menjadi bukti bahwa kita hidup dalam realitas yang terus berubah, atau bahkan telah berpindah ke dimensi lain tanpa menyadarinya. Jika dunia ini berubah tanpa kita sadari, seberapa banyak dari realitas kita yang benar-benar nyata? Kita menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya, tapi bagaimana jika kematian hanyalah transisi ke bentuk realitas yang berbeda? Beberapa ilmuwan dan filsuf percaya bahwa kesadaran tidak terbatas pada tubuh fisik kita. Teori biocentris yang ditemukan oleh Robert Lanza berpendapat bahwa kehidupan dan kesadaran menciptakan alam semesta, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, kematian mungkin hanyalah ilusi yang diciptakan oleh otak kita. Jika benar, apakah kita sebenarnya abadi? Apakah kita hanya berpindah ke alam lain setelah kehidupan ini? Bayangkan, jika seluruh alam semesta kita dengan triliunan bintang dan planet sebenarnya hanyalah satu atom dalam realitas yang jauh lebih besar. Teori fraktal dalam kosmologi menunjukkan bahwa struktur alam semesta memiliki pola yang berulang pada berbagai skala. Cara elektron mengorbit inti atom sangat mirip dengan bagaimana planet mengorbit bintang dan bagaimana galaksi tersusun dalam gugus raksasa. Jika pola ini terus berulang, mungkinkah kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar? Dan jika demikian, apakah ada dunia yang lebih kecil di dalam kita juga? Pernahkah kamu mengalami mimpi yang terasa sangat nyata hingga kamu sulit membedakan apakah itu mimpi atau bukan? Bagaimana jika kehidupan ini juga hanyalah mimpi, sebuah simulasi mental yang kita ciptakan sendiri? Filsuf seperti Descartes dan Buddha telah lama mempertanyakan realitas ini. Bahkan dalam fisika kuantum, beberapa eksperimen menunjukkan bahwa realitas tidak tetap sampai kita menyadarinya. Jika ini benar, apakah kita bisa terbangun dari mimpi ini? Dan jika iya, apa yang menunggu kita di luar realitas ini? Pernahkah kamu mengalami perasaan aneh bahwa kamu sudah pernah berada di suatu tempat atau mengalami suatu kejadian sebelumnya? Meskipun ini pertama kalinya terjadi, fenomena deja vu sering dikaitkan dengan kesalahan ingatan otak. Tetapi ada teori yang lebih liar. Deja vu bisa jadi adalah bukti bahwa kita telah melintas batas antar dimensi. Mungkin dalam versi lain dari realitas, kita sudah mengalami kejadian ini sebelumnya. Dan ketika garis waktu bertumpang tindih, kita mendapatkan sekilas ingatan dari dunia lain. Jika ini benar, berarti kita lebih sering berpindah antar dimensi daripada yang kita sadari. Kita hanya bisa melihat dan memahami 5% dari semesta ini. Sisanya adalah sesuatu yang misterius disebut dark matter, materi gelap, dan dark energy, energi gelap. Beberapa ilmuwan percaya bahwa dark matter bisa jadi adalah dimensi atau makhluk yang tidak bisa kita lihat, tetapi mereka memiliki efek terhadap dunia fisik kita. Mungkinkah ini adalah dunia lain yang eksis berdampingan dengan kita? Atau lebih jauh lagi, mungkinkah ini adalah bukti ilmiah dari keberadaan makhluk goib yang selama ini kita kenal dari mitos dan legenda? Pernahkah kamu merasa bahwa beberapa orang di sekitarmu tampak seperti karakter yang mengikuti pola tertentu? Seperti dalam video game. Ada teori yang menyebutkan bahwa jika dunia ini adalah simulasi, maka tidak semua orang di dalamnya adalah nyata. Beberapa mungkin hanyalah NPC, non-playable character, atau figur latar belakang yang tidak memiliki kesadaran seperti kita. Jika ini benar, apakah kita adalah pemain utama atau hanya bagian dari program yang lebih besar? Kita telah menjelajahi teori-teori yang mungkin terdengar gila, tetapi tetap didukung oleh pemikiran ilmiah dan filosofi yang serius. Dari dunia paralel hingga kemungkinan kita hidup dalam simulasi. Dari kehidupan berbasis informasi hingga kesadaran sebagai pencipta realitas.
Semua ini menantang cara kita melihat dunia. Tapi pertanyaannya, seberapa nyata realitas yang kamu anggap nyata? Apakah kita hanya bagian dari sebuah eksperimen raksasa? Atau apakah waktu dan ruang benar-benar seperti yang kita pahami? Ataukah kita sedang bermimpi, menjalani kehidupan yang bukan sepenuhnya milik kita sendiri? Pesan yang menarik dari pembahasan ini, satu hal yang pasti, realitas adalah misteri yang belum sepenuhnya kita pahami. Mungkin jawaban atas semua ini ada di depan mata kita, atau mungkin kita hanya belum siap untuk melihatnya. Tambahan, jika kamu pernah merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia ini, mungkin kamu tidak sendirian. Oke, pembahasannya cukup segitu aja tentang 6 teori yang tak terbayangkan dan menantang logika. Saya Mimin dari Ruang Edukasi. Buat kalian yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan subscribe sekarang, share sekarang, like juga video ini, biar Mimin makin semangat untuk kedepannya. Sampai ketemu di next video. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.